Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Firmansyah dengan NIM 21082050074. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang akad musyarakah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi syariah. Pada pembahasan kita di video kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian akad musyarakah, lalu jenis akad musyarakah, dan yang terakhir adalah ilustrasi akad musyarakah. Pertama kita mulai terlebih dahulu dari apa itu akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama dan bagi hasil antara dua pihak ataupun lebih untuk suatu usaha tertentu dengan cara masing-masing pihak memberikan kontribusi atau menggabungkan modal, dana, atau mal dengan kesepakatan bahwa hak-hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan ditanggung bersama dan nisbah ditentukan sesuai dengan jumlah modal yang ditanam dan peran masing-masing. Namun demikian, modal tidak selalu berbentuk uang tetapi juga dapat berbentuk yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis akad musyarakah. Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah musyarakah kepemilikan atau syirkah al-amlak, lalu yang kedua adalah musyarakah akad atau syirkah al-akad. Pertama kita bahas terlebih dahulu apa itu syirkah amlak. Syirkah al-amlak adalah syirkah yang tercipta karena adanya warisan, wasiat, ataupun kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Syirkah amlak juga syirkah yang terjadi bukan karena akad, tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami. Oleh sebab itu, syirkah amlak dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah syirkah ikhtiyar atau sukarela, yaitu syirkah yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Lalu yang kedua adalah syirkah jabar atau paksaan, yaitu persekutuan yang terjadi di antara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan. Adapun untuk hukum kedua jenis syirkah ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atau sekutunya yang lain, sehingga salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa izin dari yang lainnya, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian dari saudaranya. Adapun selanjutnya kita akan membahas apa itu syirkah al-akad atau syirkah uqud. Syirkah uqud adalah syirkah yang tercipta karena cara kesepakatan di mana kedua pihak atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah serta sepakat berbagi keuntungan maupun kerugian. Ulama Hanafiyah menetapkan syarat-syarat untuk syirkah uqud. Untuk keabsahan syirkah uqud yang harus dipenuhi, yakni antara lain adalah yang pertama tasarruf yang menjadi objek akad syirkah harus bisa diwakilkan. Lalu yang kedua adalah pembagian keuntungan haruslah jelas. Dan yang terakhir adalah keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan, bukan dengan penentuan. Syirkah uqud juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah syirkah inan, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan badan atau lembaga atau harta keduanya telah diketahuinya meskipun tidak sama, kemudian keduanya atau salah satu pihak merealisasikan materi kontrak tersebut. Lalu yang kedua adalah syirkah wujuh, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dari prestasi prestasi baik serta ahli dalam bisnis tanpa adanya penyertaan modal atas dasar kepercayaan para pembisnis terhadap mereka. Lalu yang ketiga adalah syirkah mufawadah, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak memiliki partisipasi dalam pemberian porsi sama, baik dalam modal, tanggung jawab, dan hak suara.
setiap pihak membagi keuntungannya dan kerugiannya secara bersama. Lalu yang terakhir adalah syirka mudorobah, yaitu persetujuan seorang pekerja atau sering disebut mudorib dan juga pemilik modal yang sering disebut sahibul mal untuk mengelola keuangan dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya kita akan membahas ilustrasi akad musyarakah. Yang berikut ini merupakan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil pada PT Bank Panin Syariah Tbk dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Di sini ada data dari pendapatan utama PT Bank Panin Syariah dalam bentuk ribuan. Yang pertama adalah pada tahun 2016 bagi hasil hak bank sebesar 282 miliar sekian. Lalu pada tahun 2017 bagi hasil hak bank yaitu sebesar 305 miliar sekian. Lalu yang kedua adalah bagi hasil hak nasabah pada tahun 2016 sebesar 397 miliar dan pada tahun 2017 sebesar 480 miliar. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa bagi hasil yang menjadi hak Bank Panin Syariah mengalami peningkatan sebesar 23 miliar sekian. Demikian juga bagi hasil yang menjadi hak nasabah mengalami peningkatan sebesar 82 miliar sekian. Selanjutnya ada dari pendapatan usaha utama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. Yang pertama adalah bagi hasil hak bank pada tahun 2016 sebesar 1,9 triliun dan pada tahun 2017 sebesar 2,5 triliun. Lalu yang kedua adalah bagi hasil hak nasabah pada tahun 2016 sebesar 290 miliar dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu sebesar 345 miliar. Pada tabel tersebut terlihat bahwa bagi hasil yang menjadi hak Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah mengalami peningkatan sebesar 604 miliar. Demikian juga bagi hasil yang menjadi hak nasabah mengalami peningkatan sebesar 55 miliar. Nah, untuk memahami bagaimana proses bagi hasil yang menjadi hak bank dan bagi hasil yang menjadi hak nasabah, maka kita akan menganalisis perhitungan nisbah bagi hasil akad musyarakah menggunakan VB.net. Bisa kita lihat pada kolom atas atau kolom yang berwarna biru. Untuk jangka waktu kerjasamanya yaitu 12 bulan. Lalu kebutuhan modal kerjanya yaitu sebesar 500 juta dan modal nasabahnya yaitu 30% dari kebutuhan modal kerja yaitu sebesar 500 juta dan untuk pembiayaan banknya sebesar 70% maksud saya dari modal kerja yaitu 350 juta. Lalu yang kelima adalah proyeksi pendapatannya yaitu diperkirakan 200 juta per bulan atau sebesar 2,4 miliar per tahunnya. Lalu untuk proyeksi laba bersihnya sekitar 150 juta per bulan dan atau sekitar 1,8 miliar
per tahunnya. Untuk expectation bank rate atau EBR-nya yaitu sebesar 19%. Selanjutnya kita akan menghitung nisbah bank. Rumusnya adalah EBR dikali dari jumlah pembiayaan dibagi proyeksi pendapatan per tahun. Nah, EBR-nya adalah 19%, sedangkan pembiayaan banknya yaitu sebesar 350 juta dibagi proyeksi pendapatan per tahunnya yaitu 2,4 miliar. Jadi dihasilkan sebesar 2,77%. Sedangkan untuk nisbah nasabahnya yaitu 100% dikurangkan dengan nisbah bank yaitu 100% dikurangi 2,77%, dihasilkan sama dengan 97,23%. Lalu kita akan menghitung pendapatan bank per bulannya. Profit sharingnya yaitu rumusnya 2 dari nisbah bank yaitu 2,77% dikali dengan 150 juta yakni dari proyeksi laba bersih, yaitu dihasilkan sama dengan 4.155.000. Sedangkan untuk revenue sharing dari pendapatan bank per bulannya yaitu dari nisbah bank dikalikan 200 juta ini dari proyeksi pendapatan per bulan, maka dihasilkan sebesar 5.540.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung pendapatan nasabah per bulannya. Untuk profit sharingnya yaitu diambil dari nisbah nasabah yakni sebesar 97,23% dikalikan dengan 150 juta yakni dari proyeksi laba bersihnya, maka dihasilkan 145.845.000 rupiah. Dan untuk revenue sharingnya yakni sebesar 97,23% dikalikan dengan 200 juta yakni dari proyeksi pendapatan per bulannya, maka dihasilkan dengan 194.460.000 rupiah. Nah, kita sudah menghitung ilustrasi akad musyarakah. Selanjutnya kita lanjut ke bagian kesimpulan. Musyarakah adalah akad kerjasama dan bagi hasil antara dua pihak ataupun lebih untuk suatu usaha tertentu dengan cara masing-masing pihak memberikan kontribusi atau menggabungkan modal, dana atau mal dengan kesepakatan bahwa hak-hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan ditanggung bersama, dan nisbah ditentukan sesuai dengan jumlah modal yang ditanam dan peran masing-masing. Namun demikian, modal tidak selalu berbentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk yang lainnya. Secara garis besar juga, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni musyarakah kepemilikan atau syirkah al-amlak, dan yang kedua adalah musyarakah akad atau syirkah al-akad. Musyarakah kepemilikan terjadi karena adanya warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Musyarakah akad tercipta karena kesepakatan di mana kedua pihak atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah serta sepakat berbagi keuntungan maupun kerugian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya dan tutur kata saya yang kurang berkenan. Selebihnya saya terima kasih kepada siapapun yang sudah menonton video saya kali ini, terutama Ibu Haula Nahwatul Nisa MSI selaku dosen mata kuliah Akuntansi Syariah YIN Syekh Nurjati Cirebon. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.